saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 9, bab pertama, yaitu tentang teks laporan hasil percobaan. Oke, mengapa teks laporan hasil percobaan ini perlu kita pelajari? Pertama, yang berkaitan dengan laporan pasti akan sering sekali kita jumpai. Ya, waktu kelas 7 pun kalian pernah belajar tentang teks laporan, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita bertemu lagi dengan judul berbeda, objeknya atau halnya yaitu tentang percobaan. Oke, nah ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, karena dalam setiap hari, setiap apapun pasti kita akan membuat laporan. Laporan hasil percobaan, laporan hasil observasi, laporan keuangan, laporan perjalanan, ataupun laporan-laporan lainnya. Nah, kali ini kalau teks laporan hasil percobaan, ini pun sangat erat kaitannya dengan pelajaran IPA. Mengapa? Karena namanya saja sudah hasil percobaan. Berarti laporan ini dibuat setelah seseorang melakukan percobaan. Nah, percobaan erat kaitannya dengan bidang sains, ya, IPA, ilmu pengetahuan alam. Oke, nah objek apa saja sih yang bisa diteliti atau dilakukan percobaan? Kita akan lihat, kita akan saksikan lebih dalam penjelasannya. Namun sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari teks laporan hasil percobaan. Kita bisa lihat ya, pengertiannya adalah teks yang menyajikan, teks yang menyajikan. Lah, kalau teks itu apa sih? Teks itu kan berupa tulisan, ya kan? Kalau percobaan berupa praktik, setelah kita melakukan percobaannya ditulis kembali dalam bentuk teks, berarti tulisan yang menyajikan informasi. Informasi berarti hal penting tentang suatu hal setelah melakukan percobaan atau eksperimen. Itu sebabnya teks laporan hasil percobaan itu bersifat fakta karena dia ditulis setelah melakukan percobaan, berarti terjadi, sudah terjadi. Fakta itu kata kuncinya adalah sudah terjadi, hal yang nyata. Oke, jadi teks laporan hasil percobaan adalah teks yang menyajikan informasi atau hal penting yang berkaitan atau tentang suatu hal setelah kita melakukan percobaan. Nama lain percobaan adalah eksperimen. Itu, oke, jelas tentang pengertian teks laporan hasil percobaan. Selanjutnya kita akan lihat ke tujuan. Untuk apa sih kita melakukan teks laporan atau membuat teks laporan hasil percobaan ini atau melakukan percobaan ini? Tentunya pertama untuk membuktikan suatu hal. Apakah misalnya kita mau mencari kegunaan apel, apakah apel ini benar-benar berguna? Setelah sudah kita dapatkan kalau dia berguna, setelah itu kita buat teksnya. Nah, teksnya ini bertujuan untuk memberikan informasi dari hasil penelitian kita, dari hasil percobaan kita. Jadi itu yang pentingnya, itu tujuannya. Tidak kita ambil sendiri manfaatnya, tapi kita langsung laporkan apa itu tujuannya, apa manfaat dari penelitian atau percobaan kita. Paham? Ya, baik, sebelumnya tadi Ibu ingin menyampaikan bahwa KD yang ingin kita capai adalah KD 3.1 dan 4.1, yaitu KD 3.1-nya adalah kalian Ibu minta atau kalian Ibu harap mampu. Nanti ketika setelah mendengarkan penjelasan ini, kalian Ibu harap mampu untuk mengidentifikasi informasi dalam teks laporan hasil percobaan. Setelah itu, kalian juga Ibu harap mampu untuk menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil percobaan. Jadi itu yang akan kita capai, yang akan kita tuju hari ini. Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Objek dalam teks laporan hasil percobaan ini ada dua ya jenisnya. Yang pertama berupa makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini kan terbagi menjadi 3 ya. Ada manusia, kita, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Jadi ketiga makhluk hidup ini bisa kita lakukan percobaan. Oke, selanjutnya benda mati. Benda mati pun bisa kita teliti, bisa kita lakukan percobaan. Oke, nah ini adalah objek dalam teks laporan hasil percobaan. Jadi yang namanya percobaan itu tidak harus berkaitan dengan makhluk hidup.
tapi juga bisa benda mati, sama seperti membuat teks deskripsi nih. Kita nggak harus mendeskripsikan tentang seseorang, tapi bisa berupa tempat, bisa juga berupa suasana. Oke, jadi nanti ketika kalian ibu minta untuk membuat teks laporan hasil percobaan, kalian pastinya pertama harus melakukan percobaan terlebih dahulu. Setelah itu objeknya bebas, mau makhluk hidup ataupun benda mati. Seperti contoh percobaan yang ada di buku paket, itu tentang membuat pelangi. Nah, membuat pelangi sederhana itu kan tidak membutuhkan makhluk hidup ya, hanya membutuhkan cermin, air, dan cahaya. Itu ya, jadi tidak ada makhluk hidup di sana, tapi bisa kita lakukan percobaan yang benarkah akan menghasilkan pelangi? Tuh. Oke, jelas? Ya, selanjutnya kita akan masuk ke bagian intinya nih, yaitu cara mengidentifikasi informasi dalam teks laporan hasil percobaan. Caranya yang pertama, selalu ibu ingatkan kalau dalam teks bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, yang paling utama, keterampilan paling utama yang harus kalian selalu aplikasikan adalah keterampilan membaca. Jadi yang pertama kali yang harus kalian lakukan ketika kalian mau tahu informasi yang ada dalam teks tersebut adalah pertama baca teksnya. Jadi baca dulu teks laporan hasil percobaannya. Setelah itu baru kalian tentukan apa objek percobaannya. Oke, apakah dia berupa benda mati atau benda hidup? Lalu kalau dia benda hidup, apa objeknya, lebih khususnya apa? Setelah itu kalian tentukan tujuannya. Kira-kira si penulis membuat laporan hasil percobaannya ini bertujuan untuk apa? Setelah itu, lalu kalau penulisnya menulis alat dan bahan, kalian bisa cantumkan alat dan bahan yang harus digunakan, harus disiapkan. Dan terakhir, kalian cari hasil penelitiannya, hasil percobaannya, apakah berhasil atau tidak, apa hasilnya. Oke, nah ini adalah identifikasi dari informasi teks laporan hasil percobaan. Kalau kita diminta mengidentifikasi, berarti kita harus mencari hal-hal pentingnya. Nah, kira-kira hal penting dalam teks laporan hasil percobaan adalah kelima poin ini. Kalau kalian sudah bisa menemukan 5 poin ini dalam teks laporan hasil percobaan, berarti kalian sudah mampu mengidentifikasi informasi teks laporan hasil percobaan. Oke, terakhir adalah cara menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, caranya masih sama. Kalian ibu minta untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Lalu, kalau sudah, kalian identifikasikan informasi penting dari teks laporan hasil percobaan tersebut. Setelah itu, kalian sudah dapat informasi pentingnya. Informasi penting tersebut kalian jadikan satu paragraf. Itu adalah paragraf kesimpulan. Oke, jadi kalau yang tadi kalian sudah mengidentifikasi informasi pentingnya, objeknya sudah ketahuan apa, tujuannya sudah tahu apa, alat dan bahannya juga sudah tercantum, hasilnya juga sudah diketahui. Berarti kalian tinggal menggabungkan 4 informasi itu menjadi satu paragraf. Nah, itu namanya adalah paragraf kesimpulan dari teks laporan hasil observasi. Oke, mudah ya untuk mencari identifikasi dan menyimpulkan teks laporan hasil percobaan. Mudah kan ya? Oke. Nah, kalau begitu setelah ini kalian bisa latihan mandiri sendiri. Kalian bisa lihat buku paketnya, kalian bisa lihat teksnya, lalu kalian aplikasikan apa yang tadi sudah dijelaskan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.